Jadi ceritakan tentang masalah ini tadi di garis bawahi tadi itu ya, orang yang mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Nah, jadi ini kisahnya. Anna Umar bin Al-Aziz, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz di waktu khilafatihi, di waktu kekhalifaannya, arsalus sahabati ila Rum. Beliau mengirim sahabat-sahabat untuk menuju ke Romawi, ke Rum, Romawi. Li ajlil Ghazzah, untuk melakukan suatu peperangan. Fanhazamtus sahabati wa asarra isyrun nafaro. Kemudian mereka, para sahabat yang diutus oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, terjadi kekalahan. Peperangan itu dengan Romawi sehingga membuat orang-orang Romawi itu menawan 20 orang daripada umat-umat Islam. Kaisar Romawi mengatakan kepada 20 orang tadi, memerintahkan seorang sahabat dari mereka masuk ke agamanya. Engkau mau masuk ke dalam agamaku apa enggak? Kata Kaisar Romawi ini. Dan juga menyembah berhala yang telah aku sembah. In dakhaltu fi dini, apabila kau masuk ke dalam agamaku, wasajadtu, dan engkau bersujud kepada berhalaku, dan aku jadikan engkau sebagai seorang pemimpin di negeri yang sangat besar, katanya, dan aku berikan kepada engkau pakaian kepemerintahan, wa khala'a, dan aku akan berikan engkau harta, wa ku'usa, dan aku berikan engkau mahkota, wa buqa, dan aku berikan engkau terompet. Terompet ini artinya wewenang untuk membuat suatu kebijakan. Luar biasa ya, dia kasih tawaran yang luar biasa. Apabila kau tidak masuk ke dalam agamaku, kalau kau seandainya tidak mau masuk ke dalam agamaku, aktulak, maka akan aku bunuh kau. Salah seorang muslim tadi mengatakan, la abiuddin bid dunya, aku tidak akan pernah menjual agamaku untuk kepentingan dunia. Subhanallah. Kalau dalam keadaan kayak gitu tuh kita bagaimana, Wan? Si raja tadi memerintahkan biqatlihi, untuk membunuh, dan dipenggal lehernya. Maka tiba-tiba kepalanya begitu lepas daripada jasadnya, itu kepala keliling sebanyak 3 kali, dan mengucapkan apa? Itu mulutnya mengucapkan, bibirnya mengucapkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi, hati yang diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku yang diridhai. Fadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surga. Tiba-tiba langsung berhenti itu kepala. Begitu Kaisar mendengar, Kaisar langsung marah, diambil lagi satu orang. Dikatakan kisah-kisah seperti ini adalah salah satu daripada tentara-tentaranya Allah. Dengan kisah yang kita dengarkan seperti ini, menjadi tercas keimanan kita. Masuklah engkau ke dalam agamaku, kata si raja, maka akan aku jadikan engkau sebagai pemimpin di Mesir. Kata, wa illa, kalau kau tidak mau, aku tebas lehermu. Kama qata'tu unuqa sahibika, sebagaimana aku telah menebas sahabatmu. Jadi orang yang kedua tadi mengatakan, aku tidak akan pernah menjual agamaku untuk kepentingan duniaku. Kalau seandainya kau memiliki suatu kuasa untuk memenggal leherku, falaisa laka wilayatun qat'ul iman, tapi kau tidak punya kuasa untuk memutus keimananku. Maka terpotonglah kepalanya, wadaraka ra'si sahibi, maka terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang pertama tadi. Berputar lagi itu kepalawan 3 kali dengan membacakan suatu ayat, fahuwa fi isyatir radiyah, sungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang diridhai, fi jannatin aliyah, engkau masuk ke dalam surga yang tinggi. Apa yang ada di dalam surga tersebut? Kutufuha daniyah, pohon yang rendah dan banyak buahnya. Jadi cara mengambil pohon itu tidak perlu loncat lagi, ngambil buahnya tidak perlu, tinggal ambil. Kemudian pada saat itu, setelah dia baca ayat itu, langsung terdiam kepalanya, bahwa qa'a inda ra'sil awal, maka pas begitu stop, pas di samping kepala temannya yang pertama. Maka kembali marah lagi si Kaisar Romawi, ghadaban syadidan, dengan marah yang luar biasa. Wa amara an ya'khudha thalitha, dan dia memerintahkan untuk mengambil orang yang ketiga. Apakah kau akan masuk ke dalam agamaku? Kau tidak lihat temanmu 2 itu sudah hilang, dia punya kepala, dia sudah mati. Nah, ini yang dimaksud dari yang pertama tadi. Celakalah orang yang ketiga ini, dia berkata, aku akan masuk ke dalam agamamu, aku akan menukar agamaku untuk dunia. Kaisar pun mengatakan liwazirhi, kepada wazirnya apa? Menteri. Katabalahu mithalan, maka tuliskan dengan apa-apa yang telah aku janjikan kepadanya tadi. Maka si wazir menteri tadi mengatakan, wahai raja, bagaimana mungkin kau bisa percaya dengan dia? Jikalau dia itu benar-benar di dalam apa yang telah dikatakan fi kalamika, dalam perkataannya, faktul rajulun min ashabik, maka bunuhlah temanmu yang lain. Kalau seandainya betul-betul dalam kemurtadanmu, buktinya apa? Paling tidak kau harus bunuh kau punya teman. Dia ambil temannya, ashabi faqatalahu, maka dia pun bunuh temannya.
Sudah murtad, bunuh muslim lagi. Kaisar pun mengatakan kepada wazirnya, an yaktuba mithal, maka kasih apa yang telah aku janjikan. Maka si wazir tadi mengatakan, menteri tadi mengatakan, duhai raja, ini tidak masuk betul-betul di akalku. Dia bilang, bagaimana mungkin dia betul-betul bunuh dia punya teman yang hidup dari kecil sama-sama dia. Seandainya teman yang sama-sama dia saja sudah lama dia bunuh, lantas bagaimana dengan kita? Maka kaisar menyuruh, ya sudah kalau begitu bunuh aja dia. Fakotaluhu, maka dia pun dibunuh. Itu terpotong, itu kepala uhutar lagi, Wan. Yang ketiga tadinya. Tiga-tiga terbunuh, tapi beda posisi. Dua orang tadi meninggal dalam keadaan syahid. Yang ketiga meninggal dalam keadaan dilaknat oleh Allah, lepas daripada iman. Ini kepalanya berhenti jauh dari tempat yang telah dipotong tadi. Artinya dia tidak sama-sama dengan dua kepala temannya tadi. Wa iyadzubillah min dzalik, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan lepas keimanannya. Allah selamatkan kita.